Setelah turun berat badan 26 kilo, betul gak sih rambutku jadi rontok? Hai everyone, welcome to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang juga buat teman-teman baru di channelku Mega Iren. Salam kenal, aku Mega dari Semarang. Aku sudah turun 26 kilo dengan metode diet ala Tia Aristia. Belakangan ini ya, beberapa orang itu ya nggak banyak sih, aku bilang beberapa itu benar-benar kayak 1 atau 2 orang tanya ke aku sebelum mereka itu menjalani pola hidup sehat diet ala Tia Aristia, betul nggak sih diet ini tuh bisa bikin rambut rontok? Nah, kali ini aku akan men-share pengalamanku, murni pengalamanku ya teman-teman. Semoga kalian bisa nyimak ini sampai akhir ya. Aku ngerti sih, belakangan ini kan memang beredar isu diet ekstrim bisa bikin rambut rontok. Nah, jadi pertanyaan itu mulai masuk ke aku juga. Tapi sepengalamanku selama aku menjalani pola hidup sehat diet ala Tia Aristia ini, yang membuat aku turun sampai 26 kilo tuh rambutku sehat-sehat aja nih teman-teman. Nah, anehnya ketika aku gendut, nanti aku akan tunjukin fotonya di sini mungkin ya. Nah, ketika aku gendut itu rambutku terlalu panjang, malah di posisi ketika aku di berat 82 tuh rambutku super rontok nih teman-teman. Nah, sebelum itu aku cuma mau kasih info ke teman-teman dulu nih. Kalau rambut rontok itu dianggap normal sekitar 50-100 helai per hari. Nah, sedangkan rambut normal manusia itu rata-rata ada 100.000 sampai 150.000 helai nih teman-teman. Nah, mungkin karena angka 50-100 helai per hari itu kalau kita hitung pakai mata manusia biasa nih rasanya aduh kok banyak banget ya 100 helai per hari. Nah, jadi kita tuh sebelumnya jadi kayak parno duluan nih teman-teman. Aduh jangan-jangan nih rambutku rontok parah ya. Padahal di jumlah-jumlah itu tuh seharusnya masih di dalam batas normal. Nah, ini setelah aku cek di Google nih teman-teman, ada beberapa faktor penyebab rambut rontok. Salah satunya karena faktor 1 usia ya kan. Kalau di usia muda sama mungkin di usia yang sudah lanjut pasti beda kan teman-teman tingkat kerontokan rambutnya. Lalu yang kedua dipengaruhi oleh hormon juga. Nah, hormon ini biasanya terjadi di orang yang obesitas dan ibu hamil nih teman-teman. Dan juga mungkin ada beberapa kasus di orang yang PCOS. Nah, lalu yang ketiga itu stres. Stres itu juga bisa menyebabkan rambut rontok loh teman-teman. Yang keempat kurang nutrisi, kurang protein dan zat besi itu bisa bikin rambut rontok dan rambutnya tuh tumbuhnya tipis lalu mudah patah nih teman-teman. Lalu yang kelima, rambut rontok itu juga dipengaruhi oleh faktor keturunan nih teman-teman. Mungkin ada beberapa keturunan tuh yang rambutnya helainya tipis, atau ada keturunan yang memang sudah ada bawaannya, ada riwayat kebotakan. Nah, seperti itu. Lalu yang keenam, kondisi kesehatan. Ada beberapa orang yang mungkin kondisi kesehatannya itu sedang tidak baik, atau dia sedang mengidap satu penyakit tertentu yang itu juga menyebabkan rambutnya bisa berpotensi semakin mudah rontok. Nah, yang terakhir ini mungkin perawatan rambutnya tidak cocok sehingga menyebabkan kerontokan rambut. Nanti pasti akan ada dari kalian yang tanya ke aku, Kak gimana sih caranya supaya tahu kalau rambut kita ini masih rontok dalam batas normal atau enggak? Nah, kalau kalian mau iseng-iseng nih coba hitung aja deh dalam 1 hari di rambut kalian itu yang rontok berapa, caranya gampang. Coba cek dulu di bantal, yang rontok berapa terus dihitung, yang di lantai berapa terus dihitung. Nah, kalian tuh usahakan dalam 1 hari jangan keramas dulu. Karena kalau keramas kan pasti ada rambut yang jatuh, di kamar mandi kan lebih susah dihitung. Nah, kalian coba hitung dulu nih, rata-rata dalam 1 hari berapa. Kalau masih dalam batas normal sih nggak usah khawatir. Nah, buat teman-teman yang mungkin kalian itu khawatir, aduh rasanya kok rambutku ini rontoknya sudah di batas normal, coba kalian cari tahu dulu dari faktor-faktor yang sudah aku sebutkan di awal ya. Tadi ada beberapa poin, contohnya kayak faktor usia. Kalau kalian masih muda tapi rambutnya sudah rontok, coba nih cari faktor lain. Misalnya hormon, apakah kalian lagi hamil atau kalian masih dalam kondisi obesitas dan PCOS, berarti solusinya kalian harus turun berat badan dulu ya kan. Lalu yang ketiga nih, dari stres. Coba kalian kurangi stres dulu. Usahakan dalam beberapa hari, coba jangan stres, nanti coba dilihat perkembangannya apakah masih rontok atau tidak. Lalu yang keempat, misalkan kalian merasa apa nutrisi dietku kurang ya, coba makanannya ditambah nih. Porsi makannya ditambah, porsi sayurnya ditambah, porsi protein daging atau dari ikannya ditambah. Seperti itu teman-teman. Kalau sudah ngomong soal keturunan, nah ini lain lagi nih. Contohnya aku, kalian bisa lihat rambutku ini helaiannya tuh kayak tipis-tipis gitu loh teman-teman. Jadi aku juga tidak mengharapkan rambutku itu tebal banget sama seperti orang yang memang helaiannya tuh tebal dan kelihatan besar. Jadi ini adalah rambut sehat yang memang versi dari diriku nih, karena keturunanku dan rambutku sejak lahir tuh modelnya memang seperti ini. Nah, buat kalian yang punya model rambut yang sama seperti aku, yang tipis dan helaiannya tuh memang kayak lembut-lembut gitu, nggak usah khawatir ya.
Lalu yang terakhir, kondisi kesehatan dan juga perawatan rambut. Coba kalian cek dulu, mungkin dari produk-produk rambut yang kalian pakai ini tidak cocok di rambut kalian, di kulit kepala kalian. Nah, nanti kalian coba bisa cari, mesti trial and error ya, produk-produk apa yang cocok dan nyaman dipakai di rambut kalian sehingga tidak menambahkan rontok. Hal-hal sederhana yang aku lakuin untuk mencegah kerontokan, bahkan ketika aku lagi diet nih, salah satunya ya teman-teman, tata dan rawat rambut dengan lembut. Jadi kita tuh harus memperlakukan rambut kita ini dengan lembut ya teman-teman. Contohnya ketika habis mandi, kalau habis keramas, gosok rambutnya dengan handuk itu perlahan aja. Jadi kayak ditepuk-tepuk gini, bukan yang kayak disek-sek gitu loh teman-teman. Ngerti kan? Nah, terus yang kedua, jangan tidur malam dalam keadaan rambut yang basah. Karena kalau rambut kita basah, terus kita tidur, bisa memicu kelembapan di rambut, di kulit kepala yang menyebabkan ketombe dan membuat rambut kita itu jadi mudah rontok nih teman-teman. Lalu kurangi hair dryer dalam suhu yang tinggi. Jadi buat teman-teman yang pingin ngeringin rambut nih, terutama di ujung-ujung sini kan memang rawan kering ya, kalian boleh gunakan suhu yang sedang aja. Atau kalau bisa, sebisa mungkin hindari penggunaan hair dryer. Lalu selanjutnya juga harus mengurangi mengikat rambut dengan kenceng nih teman-teman, supaya akar rambut kita itu nggak ketarik. Siapa yang di sini terbiasa ngikat rambutnya kenceng, ayo. Nah, untuk ngakalinya biasanya sih aku pakai jepit jedai, kayak gini nih jepitnya. Lalu tips dari aku buat teman-teman yang mungkin selama ini terbiasa punya rambut yang panjang, coba kalian ini potong rambut dulu nih teman-teman. Nah, kayak aku ini sebetulnya suka banget rambut panjang, dan dalam waktu bertahun-tahun, bahkan ketika aku kecil tuh rambutku selalu panjang, kayak misalkan sepinggang atau sepunggung, kadang-kadang rata-rata segitu ya. Nah, aku dalam beberapa tahun potong rambutku nih secara rutin. Jadi misalkan rambutku nih kan panjangnya segini nih teman-teman, nanti aku potong kira-kira sebahu. Nah, seperti itu. Karena kalau rambut kita ini dibiarkan panjang dalam waktu yang lama, itu akan membebani akar rambut dan membuat rambutnya itu lebih mudah rontok. Nah, selain itu, yang biasanya aku lakukan adalah mengganti-ganti belahan rambut. Kalian tahu nggak, percaya nggak percaya, kalau kalian punya rambut yang belahan rambut yang sama di satu sisi terus, lama-lama tuh kayak gampang rontok dan juga kayak gampang terlihat botak gitu loh teman-teman, ngerti nggak? Karena aku punya teman yang dia itu punya belahan rambut tuh di tengah selama beberapa tahun, dan belakangan ini aku lihat kok rambutnya ini semakin jarang-jarang dan kelihatan botak gitu. Nah, ini adalah solusinya buat teman-teman yang punya belahan di kanan, kalian boleh ubah belahannya di kiri, contohnya seperti ini. Atau sebaliknya lah, pokoknya kalian ubah-ubah belahan rambut kalian seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang biasa aku lakuin adalah memakai hair tonic setelah aku keramas. Jadi setelah aku keramas, aku pakai handuk dalam kondisi setengah kering, lalu aku kasih hair tonic nih teman-teman, rutin setiap setelah habis keramas ya. Nah, yang ketiga, cukupi nutrisi harian. Jadi biarpun kalian lagi diet, kalian harus tetap mencukupi nutrisi harian. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi di awal, nutrisi harian kalian itu harus tercukupi nih teman-teman. Kalian harus tetap makan makanan yang bergizi walaupun porsinya tidak melimpah ruah ya. Dalam arti kata, porsi makan kalian dan gizinya harus cukup. Oke, jadi harus tetap makan nasi sebagai karbohidrat, daging ayam dan daging sapi itu sebagai protein yang berguna banget buat kesehatan rambut kalian. Lalu yang ketiga, jangan lupa makan sayur dan buah. Dan juga disarankan untuk minum multivitamin dan omega 3. Fungsinya bagus banget buat rambut, yaitu untuk melembabkan rambut dan juga membuat rambut ini kelihatan berkilau nih teman-teman. Nah, hal yang terakhir yang gak kalah pentingnya dari yang sudah aku sebutkan adalah aku ini selalu membiasakan diri untuk tetap hidup dalam pola hidup yang sehat. Setelah makan makanan yang teratur, makan yang bergizi, selain itu juga kalian harus tetap rajin olahraga. Tapi kalau aku untuk saat ini aku lebih memilih jalan kaki rutin setiap hari nih teman-teman. Nah, selain itu juga jangan lupa minum air putih yang cukup dan istirahat yang cukup ya. Jadi kesimpulannya, ketika aku menjalankan pola hidup sehat diet ala Tia Aristia ini selama beberapa bulan yang membuat aku turun 26 kilo itu, sama sekali tidak ada keluhan rambut rontok di aku nih teman-teman. Nah, semoga sharing pengalamanku ini bisa membuat kalian ini punya gambaran nih, dan apakah semua diet itu bikin rambut rontok, dan ternyata jawabannya enggak ya. Dan ini tuh aman banget karena aku sudah menjalani selama beberapa bulan dan sama sekali tidak ada keluhan rambut rontok, kecuali rambut rontok yang normal ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu. Bye-bye.